yang sangat tinggi dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam membentuk akhlak mulia generasi muda dan permasalahan sosial lainnya. Kusui nan kamanyalasayan, karwah nan kamanjaniakan, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Bagaimana menjalankan adat istiadat dan budaya Minangkabau di tengah kencangnya arus globalisasi dan budaya asing? Kami ajak Anda untuk berinteraksi dengan narasumber kita, Bundo Kanduang, Sumatera Barat, dalam acara Suntiang Nagari, setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di FM 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Suntiang Nagari, Suntiangnya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kembali kita bersama di program Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021. Dan untuk tema Suntiang Nagari kita pada pagi hari ini adalah kedudukan, peran, dan fungsi Rang Mudo menurut tatanan adat Minangkabau. Dan kita sudah terhubung bersama Bundo Kanduang kita ya. Berikut ada Bundo Meliarni, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bundo Meliarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bundo? Sehat Bundo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Bundo, untuk tema kita tadi adalah kedudukan, peran, dan fungsi orang Mudo menurut tatanan adat Minangkabau ya Bundo ya. Silakan Bundo pengantarnya untuk pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih anak-anak yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang dalam acara Suntiang Nagari, yang mudah-mudahan acara ini akan memberikan pencerahan, akan menambah wawasan, dan mewariskan ya nilai-nilai yang terkandung dalam adat kita. Karena tidak mungkin ya adat itu akan bisa eksis berkelanjutan dan tetap dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh generasi-generasi berikutnya tanpa adanya suatu tanggung jawab kita semua dalam menggali nilai-nilai itu, kemudian mensosialisasikan. Tentu saja nanti kita harapkan ini dapat diimplementasikan oleh kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan bagian cerah ini tentang peran, kedudukan, fungsi Rang Mudo di Minangkabau. Kalau kita lihat ya nilai-nilai filosofi adat Minangkabau ya secara sosiologis, secara filosofis, itu adalah tatanan yang sangat-sangat lengkap, sangat-sangat paripurna sebenarnya. Nilai-nilai itu sudah dibicarakan, mungkin sudah dimufakati, bahkan sudah dilaksanakan oleh generasi-generasi kita. Mungkin kita generasi keberapa sekarang kita juga tidak tahu ya. Tapi nilai-nilai tetap ada, tetap tumbuh, tetap berkembang, dan tetap memberikan inspirasi sebenarnya terhadap masyarakat Minangkabau, baik yang ada di ranah maupun ada di rantau. Jadi ini kan biasa kita menyebut begitu. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita bicara tentang Rang Mudo ya, Rang Mudo itu kan sebuah ungkapan ya, sebuah fase sebenarnya dari kehidupan kita ini. Bagaimana kehidupan kita ini mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, kan begitu, atau remaja, dewasa, nanti berlanjut kepada masa tua kita, kan begitu. Itu sebenarnya didasari dari
perjalanan hidup kita dan juga dari nilai-nilai ajaran agama kita. Bahwa tidak mungkinlah dengan perjalanan waktu kita tetap menjadi anak, menjadi remaja, nanti tidak berada. Ini mata rantai sebenarnya yang harus kita urai. Nah, kita lihat Ramudo itu suatu fase dari mata kita. Ya. Mungkin kalau orang-orang pendidikan atau orang-orang psikologi menyebut itu masa remaja, ya masa sebelum dewasa. Jadi masa remaja. Nah, itu kita disebutkan dengan ramudo. Jadi mudo itu kan belum matang ya. Kalau dewasa kita sudah matang. Nah, jadi ramudo itu suatu fase dari umur kita yang masih belum matang, masih perlu dipelihara ya, sebaik-baiknya. Oleh karena itu di dalam masyarakat Minangkabau ramudo itu menjadi penting. Ramudo itu menjadi sangat-sangat diperlukan sebenarnya. Sehingga dia menyadari dirinya, ya, tahu dia siapa dirinya, dan dia tahu juga akan jadi apa dia nantinya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu disadari. Jadi orang muda itu suatu fase remaja yang memerlukan bimbingan, yang memerlukan arahan, agar kita dapat menjalankan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi orang muda itu paga nagari, ya, biasa begitu ya. Yeah. Orang muda. Jadi paga itu kan yang membentengi, yang memagari diri kita agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang akan merusak. Kalau rumah misalnya tidak dipagar, nanti masuk maling kan begitu. Kalau ladang ya parak tidak dipagar, masuklah binatang-binatang yang akan mengganggu, yang menyebabkan nanti terganggunya kehidupan ramudo itu. Jadi ramudo itu pagar nagari. Nagari itu akan baik, nagari itu akan sukses. Kalau pemuda-pemudanya memaga nagari itu dengan sebaik-baiknya. Atau memaga kampung itu, membentengi kampung itu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Sehingga dia tidak merusak ya. Nah, jangan ada istilah orang kita tuh paga makan tanaman, kan begitu. Ini ramudanya tidak berperan dengan baik. Ini ramudo. Apa kedudukannya? Kedudukannya merupakan calon pimpinan masa depan. Kalau orang bahasa Solo nih ya, student today, leader tomorrow. Pelajar hari ini, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Sekarang orang bicarakan nanti 100 tahun kemerdekaan itu siapa yang memegang peran ya? Remaja-remaja hari ini. Dan tantangan remaja hari ini itu tidak kecil ya, sangat-sangat berat. Kalau kita bandingkan ya, misalnya ibu angkatan tahun 50-an misalnya, ya dengan anda semua angkatan 2000-an itu sudah jauh beda tantangannya. Jadi karena itu remaja, pemuda yang akan menjadi paga nagari itu mempunyai peran, mempunyai kedudukan, mempunyai fungsi yang sangat strategis. Untuk apa? Untuk dia dapat memelihara kampungnya ini. Nah, dimanapun dia berada, bahwa dia harus ingat, saya adalah pemuda yang akan membentengi masyarakat saya, yang akan membentengi saudara-saudara saya, yang akan membentengi adik-adiknya. Dan tidak terputus juga, tidak terputus nanti akan membentengi orang-orang tua kita. Orang tua yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai ini kan perlu dibentengi. Siapa pembentengnya? Ya pemuda. Jadi kita katakan pemuda itu merupakan peran yang sangat strategis untuk masa depan masyarakat, termasuklah kita di negara Republik Indonesia ini. Ya, kalau kita kan mengenal ada Sumpah Pemuda, ada ya di Minangkabau juga begitu, bahwa pemuda-pemuda Minangkabau yang dulu itu kan menjadi pemimpin-pemimpin negara waktu itu. Sebutlah siapa, Bung Hatta, Gus Salim, Mr. Muhammad Rum, ya, semua Safruddin Prawira Negara, Muhammad Nasir, mereka itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya di masa adalah ini fungsinya, ya, fungsi pemuda itu. Fungsi karena itu dengan fungsi seperti itu perannya seperti apa? Peran utamanya tentu dulu harus melakukan penguatan diri. Tak mungkin kan? Kalau dirinya tidak bisa
melakukan membangun sikap, membangun perilaku, membangun kekuatan di dalam dirinya, akan bisakah dia membentengi negerinya, membentengi masyarakatnya, mementingkan kaum dan keluarganya? Tidak bisa. Nah, inilah mungkin tatanan-tatanan adat kita menyebut itu sebagai sebuah sirkulasi, circle ya, lingkaran yang harus dimulai. Jadi pemuda-pemuda, oleh karena itu dulu kan ada istilahnya. Nah, pemuda-pemuda itu dia di surau. Ya, di surau itu sebenarnya kalau bukan secara fisik, kalau Ibu melihat ya. Surau itu sebenarnya tempat membina iman. Nah, ya. Itu pertama dulu kan kita ramai. Apalagi di surau itu juga membina fisik. Tidak ada surau yang tidak punya cilik ya. Cilik. Nah, cilik itu kan sebuah di mana kita belajar cilik? Ya di surau. Siapa yang belajar cilik? Ya anak muda. Orang muda. Orang muda tadi belajar mempertahankan dirinya. Kalau dia sudah bisa mempertahankan dirinya, dia akan bisa mempertahankan masyarakatnya. Jelas itu perannya adalah peran pembela, peran yang sangat-sangat strategis dalam masyarakat Minangkabau. Jadi di mana dibina? Di surau. Nah, bisa juga sekarang kan, surau mungkin secara fisik atau anak-anak muda kita sekarang tidak mungkin lagi ya, karena beberapa itu kan surau itu hanya wadah ya, tempat. Ibu berpikir wadah itu bisa di mana saja. Ruang dan waktu itu tidak terbatas. Boleh. Mungkin sekarang anak-anak muda punya tempat-tempat untuk bela diri, untuk silik, tapak suci, segala macam. Silakan. Karena ruang itu, lahan itu ya, area itu tidak menjadi persoalan bagi kita sebenarnya. Dimanapun kita akan melakukan pembinaan. Di sekolah bisa. Di kumpulan-kumpulan pemuda bisa. Tapi substansinya, kontennya harus itu. Jadi konten pertama dalam kita untuk memainkan peran tadi, peran kita sebagai pemuda yang bagus itu, pemuda yang baik itu, pemuda yang itu jelas dengan membina diri kita melalui iman ya, iman keyakinan. Kalau iman sudah kuat kemanapun kita bisa pergi. Nah, itu dikatakan kalau kuat buat imannya sudah kuat kemanapun dilempar nggak apa-apa, dia akan tetap kembali kepada jati diri yang sudah muncul di dalam dibina waktu itu. Apalagi setelah iman jelas hablum minallah wa hablum minannas, bagaimana dia membangun dirinya berdapat berinteraksi dan berrelasi. Jadi kita sebenarnya sulit ya, Ibu tidak mendengar banyak ya tawuran antar kampung, kan itu. Kenapa? Karena di kampung sebelah tuh baku awak. Iya. Kalau awak orang Cina tu baku awak tuh, nggak mungkin kita tawuran dengan baku kan. Kalau di zaman dulu anak dia tawuran nggak unda. Itulah ini harusnya ya, kembali kita hidupkan. Kan begitu tatanannya seperti apa, nilai-nilai ini yang sebenarnya pada hari ini kita mungkin akan berebut ya. Berebut lahan, berebut waktu, berebut kesempatan. Ya, strategi ini mungkin yang menjadi perhatian kita bagaimana anak-anak muda kita ini kita bina secara benar dan baik, tapi mama berebut ya, karena mereka sekarang kan lebih banyak kepada ke intelektual ya, kognitif. Ini mungkin yang perlu itu peran strategis tadi harus ditunjang ya. Kita bicara peran fungsi ya. Untuk menjalankan fungsinya sebagai orang muda yang benar itu tentu harus kita persiapkan. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Karena kita kan saling menyalahkan aja dulu kan. Aku anak muda pun akan nakal segini mah. Jadi kalau ditanya kalau kami tidak nakal, siapa yang kau membuat kami tidak nakal? Kalau kami brutal, siapa yang kami contoh? Ya, kan yang kurang itu kan dan apa yang mereka ilmui tidak sama dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui tidak sama dengan apa yang mereka pandang dari perilaku yang lainnya. Jadi ini perlu menjadi catatan kita, Mbak Ana. Ya. Itu mungkin sebagai pengantar Ibu. Baik, Bundo, kalau Bundo melihat untuk sekarang ini, Bundo, apakah
memang orang muda kita ini atau generasi muda kita ini apakah sudah berperan menurut tatanan adat Minangkabau. Kalau kita lihat sekarang anak muda sekarang ini banyak yang apa Bundo, apatis kayaknya Bundo, tidak peduli begitu, hanya egois terhadap dirinya sendiri. Menurut Bundo seperti apa? Ya, jadi kalau Ibu melihat itu memang itu saling bertautan ya. Kenapa mereka apatis misalnya gitu ya? Karena memang kita pun yang tua itu apatis biasalah. Iya. Kalau nak kada pun dia anak-anak kini kerengkang, mama anak kini kau nak apa padahal belum tentu seperti itu. Nah, jadi memang ada sebagian, tapi Ibu tidak kita tidak perlu general ya, kita mau secara umum pemuda kita banyak juga. Iya. Anak-anak muda kita yang bagus, anak-anak muda kita yang berhasil, ya anak-anak muda kita yang punya perhatian, ada juga. Cuman tentu kalau kita membanding-bandingkan memang ya, karena kalau Ibu dulu mau bilang ya, mungkin hasil sekarang ini kan hasil orang dahulu ini. Nah, hasil kita nanti mungkin tidak kita yang melihat, mungkin orang lain yang merasakan. Karena dalam pelajaran Ibu Zakia Derajat dulu ya, Ibu masih ingat itu, bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh kita sekarang, mungkin hasilnya tidak kita lihat sekarang. 10-20 tahun lagi. Nah, karena mereka kan dalam masa kegoncangan ini. Nah, kegoncang itu menyebabkan mungkin belum nampak. Jadi yang penting bagi kita sekarang, ada belum seperti apa yang kita inginkan sebenarnya. Nah, kalau gue melihatnya seperti itu ya, mungkin sekarang seperti ini nanti akan datang matanya, dia menyadari. Biasanya kan kita begitu, dulu Jona itu katakanlah ketahui setelah awak terjun di masyarakat kan. Yeah. Nah, kalau dulu marah aja rasanya ya, mungkin ini perlu ada sebagian kecil ya, pastilah. Udah anak muda yang belum lagi kita lihat seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita tidak boleh bosan. Biasa lah, tidak terdapat banyak awak dan kan tidak bisa begitu. Itu mungkin gambarannya ya. Tapi harus ditanamkan ini orang muda ini adalah kekuatan besar kita. Orang muda ini adalah ini. Jadi itu ditanamkan bahwa dia itu dibutuhkan nanti, dia itu dihargai nanti, dia akan bahwa masa ini bukan masa sekarang, masa itu masa dia, masa akan datang. Jadi secara bertahap dia menyadari juga. Ada banyak yang berhasil, alhamdulillah kan. Kalau kita lihat sekarang. Mbak Nas? Iya. Menurut Bundo apa sih sebenarnya harus kita lakukan Bundo agar orang muda ini benar-benar berfungsi sebagai yang Bundo katakan tadi paga dalam nagari ya Bundo ya. Sebagai paga dalam nagari, karena tentunya orang muda ini dia perlu tuntunan, perlu bimbingan seperti itu. Barangkali ini peran orang tua juga sangat penting di sini. Ya ada itu betul. Jadi apa yang kita tanam kan begitu. Apa kita tanam nanti itu yang kita tuai kan begitu. Jadi Ibu melihat ini untuk membimbing, tadi kan begitu, dia perlu bimbingan, dia perlu arahan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita. Pertama tentu jelas, kalau dalam orang Minang kan keluarganya inti ya. Ya ibu kan begitu. Itu nanti keluarga luas kita, keluarga extended kita, mama, kan begitu. Kan fungsi mama juga ini sangat penting juga nih Bundo. Enggak kalah pentingnya dari fungsi orang tua ya. Anak di pangku kemarin bilang, mama itu di rantau soalnya. Iya. Mama itu di mana-mana ada, karena dia tidak tahu lagi mamanya. Mama sibuk juga dengan dirinya sendiri, sibuk dengan keluarganya ya. Itu pertama. Jadi mungkin ini yang harus kita rasakan bahwa tanggung jawab keluarga, ya tadi disebut. Tanggung jawab masyarakat. Dulu Ibu pernah kan ada ungkapan orang kita dulu. Anak sanu biarlah nak kemenakan awak dah. Itu kan salah. Biarlah nak dosa awak dah. Ini yang lemah sekarang. Lemah dalam merasakan itu bahwa kita hanya fokus ya kepada diri kita menjadi kita sekarang menjadi tidak menjadi inklusif ya.
Nah, masyarakat kita kan kalau semua orang berpikir seperti itu kan hancur negeri ini. Iya. Hancur ya. Itu masyarakat. Guru juga begitu. Guru sekarang kan kadang-kadang masih banyak yang berpikir, tapi ada juga yang apatis kan, nggak tahu hidup bu. Awak tu, awak mengisi bantu ikut cari enggak kan ada cuacanya. Kami majaninya berkata-kata apa di rumahnya enggak terwujud itu kan. Nah, jadi akhirnya kita saling mencari kesalahan. Jadi kalau ibu sekarang berpikir mari kita saling, jangan cari. Tapi kata anak tadi kan bagaimana dia mendapatkan contoh dari berbagai bahwa dia adalah yang akan diperlukan oleh kita semua. Jadi ini ya siapa yang ya kita bersama-sama dan masing-masing diri kita menjadikan bahwa yang hilang itu kan sekarang teladan dan uswah itu nggak ada. Karena masing-masing orang sibuk ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita tanamkan kembali kepada anak-anak kita. Kalau apa ya mari tidak bosan-bosan, jangan karena untuk panik awak mengambil berhenti selawat nih. Tidak bosan. Kalau ibu ya gitu. Tak. Isa farokta fansat itu kan Al-Quran itu. Lalu berhasil, mungkin tidak di zaman kita berhasil, tapi zaman lain dia akan berhasil. Kalau ibu kan guru nih, sudah lama di guru kan, nggak pensiun. Memang tua maja itu mungkin, tapi sekarang setelah merasa dia di ibu untung lah ibu berang kami dulu tuh, kalau ibu berang mungkin dari diurang kami. Kan? Iya. Nah, jadi memang lama dia tuh, lama dia munculnya. Tapi kita tidak boleh putus asa kalau kita sebagai orang tua. Ya, ibu yakin ya hati apa istilah orang apa hati nurani itu tidak pernah bohong. Artinya membenarkan apa yang kita katakan, tapi kadang-kadang apa istilah anak-anak itu lah ya kan, ya jaim lah, jaga image kan gitu. Iya betul. Jadi ini yang perlu dirasakan pada anak muda. Jadi ini ya tadi kan ibu sebut itu kuncinya di sana. Diyakinkan anak muda kita ini bahwa dia adalah pagar negara, benteng. Kalau bentengnya sudah kuat, amanlah masyarakat kita. Jangan sampai menjadi pagar makan tanaman, Bunda. Seperti yang Bunda bilang tadi ya. Betul. Iya, itu namanya begitu. Karena anci dalam rumah misalnya. Tapi memang itu harus ada intens ya. Intens itu memang sekarang rumah, sekolah, kan juga masyarakat. 3 komponen ini tidak bisa kita hilangkan ini. Ibu dulu masih ingat ya, kalau dia awak diajarkan, itu bako tu bako aku. Bako Sungai Napa, kampung awak tinggal di awak orang Pangka. Tapi merantau ke apa misalnya kan itu bako kau tu mah. Artinya bahwa memang harus dicari kesamaan. Dan sebenarnya itu kesamaan itu Al-Quran juga. Ta'alau ila kalimatin sawa, cari kesamaan. Kok sama-sama nak ada awak tu kan? Nah, kalau kita sama-sama bangsa Indonesia, tidak ada pikir kita sama-sama orang Minang misalnya. Walaupun mungkin orang Minang itu ada juga yang datang dari luar, tapi kalau duduk mencari duit di masjid ini kan kita tidak bicara lagi. Ya, engkau dari Medan ya, tidak lagi. Nah, sekarang itu di Minang itu ada istilahnya kemenakan di bawah lutut. Jadi kalau orang lain datang ke Minang, dia harus cari mama ya. Tabang enggok mencakam itu istilahnya. Ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan lagi. Ibu juga tidak tahu kurikulum BAM itu seperti apa ada lagi atau enggak lagi sekarang enggak. Sepertinya enggak ada tuh Bunda. Enggak ada lagi ya. Iya. Memang iya, memang yang namanya apatis barangkali ini menjadi penghambat ya Bunda agar anak muda ini atau orang muda kita ini berperan sesuai fungsinya begitu. Harusnya dihilangkan ini yang namanya apatis ya Bunda ya. Tapi Ibu lihat yang ada anak yang sekarang itu, sekarang dalam media sosial ini kan gugur dan senang tuh cari-cari apa ini di Minang, apa ini ada juga yang perhatiannya ke sana. Bagaimana betul kata anak tadi, bagaimana kita sekarang menghilangkan sikap apatis, tidak peduli. Itu bukan hanya dari orang muda, termasuk kita yang tua-tua ini.
Jadi tadi Ibu bilang kan, anak merasa lah, anak awak lah sukses dengan anak awak. Tapi, nah, jadi semuanya termasuk tentu saja sekarang dari pemerintah, dari pemangku kepentingan, dari ya tokoh-tokoh masyarakat, kan itu jadinya. Nah, inilah yang menjadi tantangan berat kita sekarang. Memberi contoh dan menghilangkan rasa tidak peduli. Betul. Ada hadis Rasulullah yang populer itu dalam hidup bermasyarakat bersama. Jadi kata Rasul begitu, hidup bermasyarakat ini. Jadi kalau kita melihatnya hidup di atas sebuah kapal, nanti kalau ada orang yang mengorek-ngorek ya, mencukir-cukir begitu ya, dalam kapal itu, melubangi kapal itu. Kalau misalnya orang yang dilihat, oh itu di buritan tuh, oh itu ini di depan ini. Kalau dia merasa, itu kapal Anda dikorek tuh di buritan. Biasalah awak kan di haluan, awak di depan. Nah, tapi kata Rasulullah, kalau tidak kamu tegur itu, kamu juga akan tenggelam. Maksud ayat sampai awak betul. Betul. Ya, Al-Quran juga mengatakan, untuk kalau ada musibah, tidak hanya menimpa orang yang berbuat jahat saja. Orang-orang yang tidak berbuat, termasuk ya gempa bumi aja, karena dia pilih-pilih tuh. Yang kemarin apa enggak ada tuh, nyanyi saya Pak Bandang misalnya. Kan? Mungkin yang harus kita tanamkan bahwa apapun kalau itu tidak benar harus kita berani. Cuma caranya lagi kan, teknisnya ya, tata caranya, komunikasinya seperti apa. Betul. Kalau orang merasa orang paling malas dia dihakimi itulah. Aku mah, aku betul, aku nggak pernah, apalagi anak muda kan, kamu ini jelas lah orang tua ini kan begitu. Oke. Itu yang Iya. harus kita pahami dengan baik. Baik, Bundo. Kita bacain satu WA dulu, Bundo. Iya. Ini dari Neng Aini di Jati. Bundo, saya orang Sunda yang baru tinggal di Minang, turut suami. Saya senang dengan bimbingan-bimbingan dan nasihat dari Bundo-Bundo ini karena saya jadi tahu tentang adat Minang seperti apa, bersikap seperti orang Minang gitu ya. Jadi saya support untuk bundo-bundo kita di Suntiang Nagari. Oh, dia mensupport bundo-bundo Sumatera Barat ini, alhamdulillah ya. Oke, Neng Aini ini juga selalu aktif nih. Itu ya, Peter ini ya. Neng Aini, Bundo. Neng Aini ya. Neng Aini. Ya, semoga senang di Minang. Iya, jadi orang Minang ya. Nilai Sunda itu banyak juga yang bagus itu. Betul, lembut-lembut ya, Bundo. Lembut, santun. Oke. Kita kan terkesan keras ya, tapi orang Sunda sangat lembut, sangat halus ya. Mari kita saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Mana yang kurang kita perbaiki, mana yang baik kita perbaiki lagi, kita sempurnakan. Oke. Bundo, kita akan ke sesi kedua nanti bersama Bundo Dian Anggra ini. Silakan ininya Bundo, harapannya Bundo untuk orang muda kita. Ya, terima kasih. Marilah anak-anak muda kami, ya, kamu adalah harapan kami ya, harapan kami semua. Mari apa-apa yang perlu kamu perbaiki untuk diri kamu laksanakan. Apa-apa yang perlu untuk bimbingan nanti bisa diberikan oleh orang. Dan bimbingan itu tidak hanya dari orang tua, bimbingan dari teman sama besar, kamu sebaya juga ada, bimbingan dari juga ada, dari segala macam. Jadi kita saling berbagi, saling melengkapi dan saling mensupport dalam kegiatan. Dan yang penting anak muda adalah menjadi paganagari, kemudian anak muda adalah masa depan. Iya. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya Bundo ya. Iya, terima kasih Bundo. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi sesi pertama kita untuk Suntiang Nagari di pagi hari ini bersama Bundo Meliarni ya. Dan kita akan ke sesi kedua bersama Bundo Dian Anggra ini setelah yang berikut ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan.
di rantau, sakit ijo sanang di tangguang surang, jauhnya kampung bilo tasilau, ayah jo mande ya jo membayang, padahnya hidup jadi pamenan, antah apabila nasib berubah, eloklah bagari tangan, biar dan jalan kampung nanti tinggal. Bangsa ini rantau tidak nantau, bangsa ini kampung makan hati, Allah dan buang rasa malu, asalkan dapat sesuatu nasi. Oi para sayang sian nak dagang, nasib tak gantung di badan. Dengarkan Pro 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz, RRI Playgo, dan rri.co.id. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini, dan untuk sesi kedua kita akan bergabung bersama Bundo Dian Anggraini. Iya, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bundo Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih Bundo Dian pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah, semoga di RRI juga semua sehat ya. Alhamdulillah sehat semua, amin. Iya Bundo, tema kita kedudukan, peran, dan fungsi orang Mudo menurut tatanan adat Minangkabau. Ya Bundo, mungkin tadi Bundo sudah dengarkan juga di sesi pertama ada Bundo Meliarni. Barangkali ada yang mau ditambahkan Bundo mengenai kedudukan dan peran serta fungsi orang Mudo ini, silakan. Terima kasih Ana. Sebetulnya dalam sistem yang ada di Minangkabau itu bisa melahirkan sosok pemuda menjadi pelindung, pengaman, dan tulang punggung dalam memajukan kehidupan nagari. Kan ada filosofinya anak muda pari paga nagari. Itu filosofi yang sistem tatanan adat kita ya di Minangkabau. Yeah. Kemudian kedudukan orang muda, pemuda itu berada di barisan Dubalang ya sebagai penjaga ketahanan nagari. Ya, sebagai penjaga, sebagai pagas yang dikatakan oleh Bundo Meliarni tadi, jadi membuat tepian menjadi elok, kemudian nagari menjadi aman dan sentoso. Ya, nah peran ini digambarkan dalam kualitas generasi muda itu, orang muda itu yang ada dalam nagari. Nah, seandainya berkualitas, maka digambarkan dalam kemanakan di pinang orang karena berkualitas. Jadi dengan tatanan adat yang sudah ada ya, sistem yang sudah ada, itu peran dari orang muda itu sangat luar biasa ya. Seperti tadi juga kita dengarkan apa yang disampaikan Bundo kita. Kemudian ada 3 hal yang membuat kondusif berperan itu. Nah, ini yang mungkin anak muda sekarang mungkin tidak tahu atau melupakan atau pura-pura tidak tahu ya. Nah, kita ingatkan kembali bahwa kondusifnya berperan orang muda itu pertama aktivitas di berbagai kegiatan. Nah, ya, kan nampak dia ada peran begitu ya, beraktivitas. Nah, misalnya dalam alek nagari, keamanan nagari, pelestarian adat budaya, itu kan ada di masing-masing kan. Nah, berperanlah di situ. Buatlah program sehingga betul-betul terasa keberadaannya sebagai anak muda
Pari Paganagari, Ya. kan begitu. Mhm. Kemudian kedua, kedudukannya, statusnya. Sekarang anak muda tuh mungkin kurang paham ya, atau kita berprasangka baik bahwa kedudukan statusnya itu sebagai orang muda itu apa, kan itu. Nah, ini jelas bahwa eksisnya dalam setiap adat limbago adat itu dia harus berperan. Ya. Nah, karena dia tahu bahwa status dari dirinya itu adalah kamanakan, yang kemudian akan jadi ayah dan akan jadi mama. Nah, tadi kita udah mengingat proses kehidupan kita ya. Nah, jadi sebagai kemenakan ini apa peran kita gitu. Nah, kalau dalam mamangan kata ya, kan diapakan itu kemenakan barajo ke mama. Nah, jadi selagi menjadi kemenakan barajo ke mama, mama barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat. Nah, itu orang Minang yang luar biasa itu ya, mufakat. Nah, mufakat ko tentu ko yang bana dan lurui, menuri alua ya patut. Nah, iko yang ini yang harus kita sampaikan ke anak muda kita bahwa apa statusnya, apa siapa dirinya ya. Nah, kan itu. Kemudian mempunyai karisma. Jadi kalau kita minta, jadi ada di setiap nagari itu pemuda yang membangun karismanya sehingga dia disegani karena babudibaya, babaso ketujuh, sehingga mungkin dia nanti sangat berperan dalam nagarinya saja. Kita tidak terlalu luas ya, kita coba nagari dulu. Dari hal yang kecil-kecil, kalau semuanya udah berperan, itu alhamdulillah semuanya akan menjadi kenyataan secara kesatuan, kan begitu. Nah, kemudian mama itu sangat berperan mengingatkan kembali ya bahwa peran kedudukan sebagai orang muda itu berada di barisan dubalang sebagai penjaga ketahanan nagari ya, sehingga nagari menjadi aman santoso. Misalnya saja dalam aplikasinya mungkin dalam piket menjaga keamanan ya, Kamtipmas. Nah, cobalah susun anak muda ini sangat berperan gitu. Jadi mama juga mengingatkan kembali fungsinya, kedudukannya ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri kita dan daerah kita. Ya, nah, kenapa Bali begitu terkenal dengan budayanya? Kita jauh lebih terkenal harusnya karena budaya kita itu luar biasa. Tapi kan kita tidak mensosialisasinya dan melestarikannya. Jadi tidak banyak anak muda yang tahu begitu. Kemudian juga fungsinya ya. Tadi kedudukannya sudah, peran sudah, fungsinya. Fungsi Pari Paganagari ini dari anak muda itu sendiri. Yang pertama yang mengajar cerdik itu mande bapak. Jadi dalam keluarga kecil, keluarga inti, itu mande, yo bapak harus mengajar anak itu cerdik. Ya, cerdik, kemudian arif, bijaksana ya. Sehingga itu memang keluarga inti. Kemudian mama mengajarkan berbudi, sopan, santun. Ya. Nah, ini peran mama. Bagaimana cara kita berbahasa santun, bertingkah laku sopan, karena si sopan sama santun ini dia satu kesatuan ini. Betul. Kalau dia sudah berperilaku baik, kemudian dia insya Allah dia akan berkata-kata juga santun, gitu kan. Nah, ini peran mama. Nah, kemudian juga fungsi Pari Paganagari ya. Nan mudo ini pembimbing dunia, nan capek kaki, ringan tangan, ancang-ancang dalam nagari. Nah, kalau ada lek nagari biasanya dulu ya generasi bundo lah ya, itu yang mudo ini berperan untuk hal-hal yang capek kaki, ringan tangan. Misalnya untuk menghias. Kalau perempuan mungkin ya putih bungsu menghias kamar pengantin itu berperan. Sekarang kan tidak ada itu ya. Semacam arisan gini ya. Kalau mau jadi pengantin, yuk kita rame-rame. Ide gagasan dituangkan di situ melalui
riasan kamar pengantin. Iya. Nah, kalau laki-laki mungkin mendirikan tenda ya, gapura. Nah, itu yang nggak ada lagi. Nggak kan? ada lagi Nah, tuh Bunda. nggak ada lagi, Ke makanya. IO pergi sekarang Bunda. Ya IO sekarang makanya. Jadi kurang berperan lah. Apa itu? Capek kaki ringan tangan itu ya, semuanya udah di IO kan. Jadi enggak, Iya. dan tidak terasa ya, pemuda-pemudi itu bahwa kebersamaan itu tanpa dirasakan dalam misalnya merancang kamar pengantin itu bersama-sama, itu banyak sekali hal-hal yang positif yang membuat remaja ya, anak muda, orang muda putih bungsu itu menambah wawasan. Nah, ini gimana kita mau melestarikannya lagi ini. Nah, kemudian Bundo yang sangat Bundo apakan, inginkan lah ya, mungkin secara pribadi ya, nanti kita kan dalam pesantren Ramadan, kita mau menghadapi pesantren Ramadan dan mendekat, itu ada program yang khusus kita buat, itu kita rancang ya bersama-sama mungkin, untuk memberitahu anak muda kita apa tadi kedudukannya, perannya ya, kemudian fungsinya, karena mereka bukan tidak mau tapi tidak tahu mungkin, dan orang tua kurang pula mengimbau gitu. Nah, ini nanti kan kalau di pesantren Ramadan ada penilaian. Betul. Nah, ketika dievaluasi anak akan kan ingin nilai tinggi, maka anak-anak akan serius mempelajarinya. Tapi kalau hanya sekedar himbauan, maksudnya susah ya Bunda ya. Kiri, ya. Berarti ini ada rencana dari organisasi Bundo Kandua untuk hal itu ya Bunda? Mungkin waktu dekat ini belum. Kita memang udah dalam program kerja kita sudah ada ya untuk generasi muda. Itu bagus banget loh Bundo. Iya, makanya terutama ya tingkat SMP, SMA ya, itu apa peran dia, kedudukannya sebagai anak muda. Anak muda Pari Paganagari. Jadi jangan hanya slogan yang mereka tahu, tapi beginilah visi saya, ini peran saya, ini kedudukan saya. Nah, ketika akan dinilai, anak akan memahaminya. Nah, tapi kalau hanya sekedar himbauan, yang mudah tidak yakin ya, kadang mereka tidak minat kan. Tapi kalau udah dinilai, itu mau nak mau anak akan serius ya. Nah, mungkin itu harapan Bundo. Mungkin kalau tahun ini belum sampaian ya. Mudah-mudahan tahun depan ya Bundo. Iya, karena memang Bundo, kenapa itu bagus sekali? Karena kalau di rumah, di orang tua sendiri mengajarkan itu, mereka fokusnya ke anak itu sendiri dulu, maksudnya pendidikan agama, apalagi pendidikan yang pendidikan eksaknya atau pendidikan sekolah lah begitu Bundo. Tapi kalau untuk pendidikan atau peran kedudukan di dalam nagari itu saya rasa kurang itu Bundo, kurang mengetahui orang tua zaman sekarang. Jadi emang bagus tuh Bundo. Ya, kita rencananya luar biasa seperti itu ya. Jadi karena Bundo juga ketika jadi guru, kebetulan guru bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan membimbing anak. Nah, ketika itu Bundo memberikan semacam materi bahwa ketika kamu merantau, apa sikap kamu, apa yang harus kamu perbuat di rantau. Itu anak-anak tuh luar biasa bagusnya. Nah, jadi dia ketika dia kuliah di ITB, di UI, di UGM, mereka udah menerapkan yang mereka inginkan gitu. Jadi bukan, tapi pengarahan tentu kita yang berikan bagaimana sikap kita dalam merantau begitu kan. Nah, jadi kalau kita berikan semacam pemahaman, pembelajaran, kemudian dievaluasi, mungkin akan meresap ya ke anak. Kalau hanya sekedar himbauan itu beda lagi ya, ya. Sekedar himbauan itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri Bundo. Iya, betul. Bundo, kita ke WA dulu Bundo, takutnya nanti nggak kebaca nanti ini. Jadi ini dari Rang Mudo kita juga ini, dari sahabat budaya. Assalamualaikum Kak Amna dan Bundo, dengan Fitro di Simpang Haru, siswa SMK Negeri 7 Padang. Apa tugas kami sebagai siswa dan siswi SMK Negeri 7 Padang untuk mempertahankan adat dan budaya Minangkabau ini Bundo? Oke, silakan Bundo. Dari luar Fitro. Biasa ini, ya Fitro luar biasa. Kalau semua anak muda
di Kota Padang seperti ini, alhamdulillah Iya. akan aman sentoso nagari awak, Rasa ya. pedulinya tinggi juga nih Fitro Bunda. Iya, iya, betul. Nah, tadi Bunda kan sudah punya saran ya Fitro ya. Mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, tahun depan bisa kita kita beritahu ya bahwa pertama tentu kedudukan kita sebagai orang muda. Tadi kan sudah dibahas juga oleh Bunda Meliarni ya, bagaimana kedudukannya orang muda itu ya. Kalau di Minangkabau itu sebagai ketahanan nagari ya. Nah, mungkin Fitro domisili di mana tadi? Di Simpangharu, ya? Simpangharu. Nah, Simpangharu mungkin bisa nanti bergabung dengan kan nenek mama Selapan Suku Nagari Padang. Nah, di situ kita mungkin Fitro nanti bisa menjadi agen lah ya, agen gitu, iya, kita menyebarkan betul. ya, menyebarkan. Kita coba menggali, kita ada pertemuan itu Fitro sekali sebulan di minggu kedua. Nah, jadi cobalah datang ke situ, Bunda undang. Nah, kita bahas-bahas. Kemudian karena ini kan tidak gampang ya, mesti kita pahami bagaimana kedudukan itu kita sebagai orang muda. Nah, kemudian bagaimana pula yang kedudukan sebagai orang muda itu kan sebagai generasi muda mungkin udah ada ya dalam pembelajaran. Kemudian dalam organisasi umpamanya KNPI ya. Nah, kan juga generasi muda, tapi beda dengan tatanan Minangkabau. Ya, kita yang akan kita apakan kan tatanan Minangkabau ya. Nah, mungkin nanti bisa kemudian apa fungsinya? Kalau tadi Bunda hanya menyampaikan secara umum ya fungsinya, kemudian nanti kita akan coba membedahnya. Ya, kita tahu bahwa fungsinya sebagai ini kita bedah. Nah, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin seperti itu. Kemudian juga peran. Nah, banyak anak muda yang merasa tidak berperan untuk hal-hal adat karena identik ya dalam tanda petik gitu. Kalau adat istiadatnya untuk orang tua-tua saja. Nah, ini kita melalui acara kita ini, melalui acara kita ini, Ana, alhamdulillah, orang muda berperan sekali dalam melestarikan adat budayanya. Memang ada di situ dia, bukan sebagai pelengkap, ya kan? Nah, jadi mungkin nanti Bunda undang sekali lagi. Atau nanti kita bincang-bincang, kita bedah yang sudah ada dalam tatanan adat kita, kemudian kita sesuaikan dengan situasi kekinian. Ya, kita tidak menghilangkan nilai-nilai esensialnya, tapi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Mungkin itu ya, Petro ya. Senang sekali Bunda ini. Kapan-kapan kita diskusi ya, Petro. Mudah-mudahan bisa bertemu ya, Bunda ya. Ditunggu di mana tadi, Bunda? Di kan nenek mama Selapan Suku. Di Simpangharu ya? Bukan di depan Nurul Iman. Oh, di depan Nurul Iman. Ya. Oke, siap. Sudah terjawab ya Fitro ya. Berikut ini dari nenek mama kita ini Bunda. Dari Sultan Sati di Simpang Ampe yang selalu mendengarkan kita. Assalamualaikum Bundo. Anak muda zaman kini kalau indak diingi-ingian bisa bablas beko bundo nan bedonyo indak anak indak orang tua samose indak peduli kaba awak lai bundo hilang akak onde jangan sampai hilang akak Pak Sultan. Iya, silakan Bundo. Yo, Pak Sultan jangan sampai pesimis karena kalau awak yang tua-tua yang malah pesimis, mungkin generasi muda lebih tidak peduli ya, lebih apa ya, nggak mau tahu lah ya tadi banyak gitu generasi muda. Tapi alhamdulillah secara observasi Bunda memahami ya, di Kota Padang lah umpamanya karena ada organisasi Bunda Kanduang yang membawahi Rang Mudo dan Putih Bungsu, itu kayaknya antusias generasi muda kita masih ingin ya, karena setiap ada bentuk lomba, setiap ada bentuk kegiatan yang bersangkutan dengan adat, itu hampir di 11 kecamatan mengikutinya. Berarti kan masih ada ya keinginan begitu. Walaupun mungkin sedikit memaksa, tapi yang jelas kesampaian kan begitu. Betul. Nah, jadi mungkin melalui organisasi Bunda Kanduang ya sampai tingkat nagari dan kelurahan, kita berusaha juga untuk tetap jangan sampai ke belas-belasan kata Pak Sultan tadi ya.
Karena tapi secara observasi yang pengamatan begitu saja, rasanya generasi muda kita masih ada yang suka dengan budayanya, suka dengan sistem adat istiadatnya. Karena Bundo mengajar dulu di SMA 1 ya, itu anak-anak berminat dia, tapi memang wadahnya itu tidak ada, karena diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Iya. Nah, ini kalau integrasi itu kan ini ya, ngedompleng atau numpang, jadi anak-anak tidak fokus. Nah, itu juga kalau pelajaran bahasa Indonesia bisa kita integrasikan melalui cerpen ya, melalui cerita ya, melalui pantun. Tapi kalau guru matematik, guru kimia itu susah mengaplikasikannya. Betul. Nah, bagaimana dia mengintegrasikan materinya itu ke adat budaya, kan begitu. Jadi memang ada khusus lah. Kalau memang tidak mungkin dalam 3 bulan sekali ada begitu pencerahan tentang adat ini. Nah, tapi itu kan memang tergantung dari pengambil kebijakan ya. Kalau pengambil kebijakan menginstruksikan bahwa organisasi yang berwenang begitu bisa memberikan pencerahan 3 bulan sekali ke anak peserta didik ya tentang adat, kan umpamanya ketika anak masuk sekolah ya, itu kan dia ada kegiatan pengenalan sekolah ya. Nah, itu kita masuk di sana. Nah, yang sayangnya di SMA 1 itu Buddha Suci yang masuk ya. Jadi dia yang memberikan semacam semangat bagaimana nanti menjadi orang bisa hebat, bisa itu dengan versi dia. Nah, sementara kita enggak begitu. Nah, jadi ini juga tentu kalau untuk kepala sekolah kan tidak bisa pula dia akan tentu yang mengambil kebijakan dinas pendidikan bahwa ketika anak pengenalan sekolah itu masuklah unsur-unsur adat yang betul-betul sesuai dengan budaya kita, kan begitu. Nah, kemudian nanti 3 bulan berikutnya misalnya ada kegiatan apa lagi, kan di sekolah itu ada kegiatan OSIS yang kita bisa bekerja sama begitu. Nah, tetap masuk. Nah, walaupun tidak ada pembelajaran BAM secara khusus begitu. Barangkali perlu pendekatan ke pemerintah nih Bundo untuk rencana-rencana Bundo tadi. Iya, betul. Pengambil kebijakan. Iya. Bundo, kita sudah sampai di penghujung waktu. Bundo 1 menit saja, Bundo. Harapan dan juga keinginannya untuk orang muda kita. Ya, akhirnya dapat kita simpulkan peran pemuda bersamaan dengan peran unsur nenek mama dalam sistem adat kita, maka sebaiknya tongkat estafet kepemimpinan nagari membangun Minangkabau kita kaderkanlah kepada generasi muda di jago adat Jan Binaso. Jadi Mbak Kato pepatah juga, bumi sadang, padi masak, taranak bakambang, mamak disamba urang, kamanakan dipinang, kemudian nagari aman santoso. Jadi itu yang kita inginkan melalui peran, kemudian fungsi dan kedudukan generasi muda. Jadi sekali lagi mungkin bagi kita juga udah punya program kerja itu di Bundo Kanduang yang memang kita melibatkan putih bungsu dan orang muda kita. Mungkin itu baik, terima kasih banyak Bundo untuk waktunya pagi hari ini di Sentiang Nagari. Sehat-sehat terus ya Bundo. Alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi Suntiang Nagari kita untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema kedudukan, peran, dan fungsi Rang Mudo menurut tatanan adat Minangkabau bersama narasumber kita dari Bundo Kanduang, Sumatera Barat, ada Bundo Meliarni dan Bundo Dian Anggraini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Kita segera menuju Pro 4 RRI Jakarta untuk program berikutnya. Dengarkan Pro 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz, RRI Playgo, dan rri.co.id.